Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Iqbal Nobriansyah dari kelas A2 Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang teori paradigma naratif. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang definisi, ada latar belakang, sekilas teori, pergeseran paradigma, asumsi paradigma naratif, konsep kunci paradigma, dan kritik. Pertama-tama kita akan bahas tentang latar belakang paradigma naratif itu sendiri. Latar belakang, Walter Fisher memperkenalkan paradigma naratif sebagai salah satu teori komunikasi. Fisher adalah Profesor Emeritus di Edinburgh School of Communication. Karya Fisher ini didasarkan pada konsep di mana masyarakat sebetulnya adalah pencerita yang dikenal dengan teori naratif. Storytelling adalah salah satu bentuk tertua dan universal dari komunikasi, dan Fisher mengajukan bahwa seorang individu meraih dunia sosialnya dalam modus naratif dan membuat keputusan dalam kerangka naratif ini. Teori naratif dibangun oleh Walter Fisher. Fisher meraih gelar PhD di University of Iowa di tahun 1960 dan menjadi profesor. Mungkin kontribusinya yang paling dikenal adalah perumusan tentang retorika dan teori komunikasi dengan pendekatan narasi. Di 1979 dia dihadiahi Golden Anniversary Monograph Award dari Speech Communication Association untuk artikelnya yang memperkenalkan teori narasi ke ranah komunikasi. Namun, seperti dalam kasus kebanyakan teori baru, teori naratif tidak sepenuhnya diterima oleh ranah ini. Teori naratif berlawanan dengan sebagian kepercayaan yang sudah ada mengenai sifat manusia dan caranya berkomunikasi dan berlaku. Fisher mendeskripsikan perbedaan ini dengan memperkenalkan prinsip yang dia lihat universal sebagai dua paradigma universal, paradigma dunia norma dan paradigma naratif. Kita ke topik yang kedua, sekilas teori. Sekilas teori, inti dari teori ini adalah komunikasi kepada publik atau khalayak sebagai partisipan. Paradigma naratif atau naratif paradig mengemukakan keyakinan bahwa manusia adalah seorang pencerita atau homo narrans, dan bahwa pertimbangan dan akan nilai emosi dan estetika menjadi dasar keyakinan. Kisah seseorang akan efektif jika sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh pendengarnya. Bisa menyatakan bahwa esensi dari sifat dasar manusia adalah menceritakan kisah. Ke topik yang ketiga, pergeseran paradigma. Pergeseran paradigma adalah perubahan signifikan dalam cara kebanyakan orang melihat dunia dan maknanya. Pergeseran terjadi dari paradigma dunia rasional atau sistem logika ke arah paradigma naratif. Fisher berusaha memperlihatkan paradigma naratif sebagai penggabungan logika dan estetika. Pergeseran paradigma naratif. Pertama, manusia adalah makhluk pencerita. Kedua, pengambil keputusan dan komunikasi didasarkan pada pertimbangan yang sehat. Ketiga, pertimbangan yang sehat ditentukan oleh sejarah, biografi, dan karakter. Empat, rasionalitas didasarkan pada kesadaran orang tentang bagaimana sebuah cerita konsisten secara internal dan benar sebagaimana pengalaman hidup yang pernah dijalani. 5. Dunia dialami oleh orang sebagai sebuah kumpulan cerita yang harus dipilih salah satunya. Ketika memilih, kita menjalani hidup dalam sebuah proses penciptaan ulang yang terus-menerus. Paradigma dunia rasional. Pertama, manusia adalah makhluk rasional. Kedua, pengambilan keputusan didasarkan pada argumen. Ketiga, argumen mengikuti kriteria khusus untuk mencapai pertimbangan yang sehat dan logika. Keempat, rasionalitas didasarkan pada kualitas pengetahuan dan proses pemikiran formal. Kelima, dunia dapat direduksi menjadi sebuah rangkaian hubungan logis yang disingkap melalui pemikiran logis. 4. Asumsi paradigma naratif. Asumsi pertama, sifat esensial manusia berakar dalam cerita dan bercerita. Naratif secara universal ditemukan dalam semua budaya periode waktu menurut Fisher. Menurut Fisher, etika manapun apakah sosial, politis, hukum, dan lainnya melibatkan naratif. Fisher mendefinisikan kemanusiaan sebagai homo narrans. Asumsi kedua, orang
membuat keputusan mengenai cerita mana yang akan diterima dan mana yang akan ditolak berdasarkan apa yang masuk akal bagi dirinya atau pertimbangan sehat. Saat orang mendengarkan cerita yang berlawanan, mereka memilih salah satunya. Pilihan mereka berasal dari logika naratif. Menurut Fisher, semua orang mempunyai kapasitas untuk menjadi rasional dalam paradigma naratif. Asumsi ketiga, paradigma naratif menyatakan bahwa kemasukakalan bukanlah salah satu-satunya cara untuk mengevaluasi pemikiran yang logis. Paradigma naratif mengasumsikan bahwa rasionalitas naratif dipengaruhi oleh sejarah, biografi, budaya, dan karakter. Orang dipengaruhi oleh konteks di mana mereka terikat. Kelima, konsep kunci paradigma. Konsep kunci narasi, rasionalitas naratif yang mencakup koherensi atau probabilitas akan kebenaran. 3. Logika dari pertimbangan yang sehat. Konsep kunci narasi. Yang pertama, ide Fisher. Semua komunikasi adalah naratif. Yang kedua, Fisher berargumen bahwa naratif bukan genre khusus, melainkan sebuah bentuk pengaruh sosial. Ketiga, semua kehidupan disusun dari cerita-cerita atau naratif. Keempat, dalam semua aspek kehidupan sehari-hari menunjukkan kita sedang mendengar atau membentuk naratif. Konsep kunci naratif rationality. Rasionalitas naratif merupakan standar untuk menilai cerita mana yang dipercaya dan mana yang diabaikan. Kedua, pengujiannya mencakup apakah klaim-klaim sesuai dengan fakta aktual, apakah semua fakta yang relevan telah dipertimbangkan, apakah argumen konsisten secara internal, dan apakah pemikiran yang logis digunakan untuk memenuhi standar logika formal dan informal. Ketiga, beroperasi berdasarkan dua prinsip yang berbeda. Keempat, koherensi, merujuk pada konsistensi internal dari sebuah naratif. Kelima, kebenaran, merujuk pada kredibilitas sebuah cerita. Yang kelima, beroperasi berdasarkan dua prinsip yang berbeda. Satu, koherensi. Yang kedua, kebenaran. Yang pertama, koherensi. Ketika menilai koherensi sebuah cerita, pendengar akan bertanya, apakah naratif ini terdengar runtut dalam cara yang konsisten? Beberapa tipe koherensi yang spesifik. 1. Koherensi struktural. Kedua, koherensi material. Ketiga, koherensi karakterologis. Konsep kunci naratif rationality yang lainnya. Pertama, struktural koherensi, merujuk pada tingkat di mana elemen-elemen dari sebuah cerita mengalir dengan lancar. Material koherensi, merujuk pada tingkat kongruensi antara satu cerita dengan cerita lainnya yang sepertinya berkaitan dengan cerita tersebut. Ketiga, karakterological koherensi atau koherensi karakterologis, merujuk pada dapat dipercayanya karakter-karakter di dalam sebuah cerita. Fidelity atau reliabilitas dari sebuah cerita dengan kebenaran terdengar sungguh-sungguh bagi seseorang pendengar. Fisher menyatakan bahwa ketika elemen-elemen sebuah cerita mempresentasikan pernyataan-pernyataan akurat mengenai realitas sosial, elemen tersebut memiliki kebenaran. Konsep kunci the logic of good reason. Fisher menyatakan bahwa ketika naratif memiliki kebenaran, naratif itu menyusun atau mempertimbangkan yang sehat bagi seseorang yang memegang keyakinan tertentu atau suatu tindakan. Sebuah rangkaian prosedur sistematis yang akan membantu di dalam analisis dan penilaian dalam interaksi retoris, menurut Fisher. Yang ketiga, memberikan seseorang pendengar seperangkat nilai yang menariknya dan membentuk jaminan atau menerima atau menolak saran yang dikemukakan oleh bentuk naratif apapun. Keempat, seperangkat nilai untuk menerima suatu cerita sebagai benar dan berharga untuk diterima. Kelima, memberikan suatu metode untuk menilai kebenaran. Konsep kunci naratif rationality. 5. Pertanyaan pertama, membentuk logika alasan. Apakah pertanyaan-pertanyaan diklaim faktual di dalam sebuah naratif benar-benar faktual? Yang kedua, apakah ada fakta-fakta relevan yang telah dihapuskan dari naratif atau didistorsi dalam penyampaiannya? Ketiga, pola-pola pertimbangan apa yang ada di dalam naratif? Keempat, sebagai relevan argumen-argumen di dalam cerita dengan keputusan apapun yang mungkin akan dibuat oleh pendengar.
Kelima, seberapa baik naratif ini menjawab isu-isu penting dan signifikan dari kasus ini. 5 pertanyaan berikut atau membentuk logika good reason. 1. Nilai implisit apakah yang terkandung dalam naratif? Yang kedua, apakah nilai-nilai ini sesuai dengan keputusan yang relevan dengan naratif itu? Yang ketiga, apakah dampak dari mengikuti nilai-nilai yang tertanam di dalam naratif tersebut? 4. Apakah nilai-nilai yang dapat dikonfirmasi atau divalidasi dalam pengalaman yang dijalani? Kelima, apakah nilai-nilai dari naratif merupakan dasar bagi perilaku manusia yang ideal? Kita lanjut ke bab yang lain. Hubungan antara elemen-elemen. Kalian bisa lihat di gambar berikut. Kita ganti ke bab 6. Kritik yang pertama, paradigma naratif Fisher menawarkan pemikiran baru ke dalam perilaku komunikasi dan mengarahkan perhatian kita pada proses-proses demokratis di dalam area kritis retoris. Kedua, Fisher menyumbangkan ide bahwa pengalaman orang yang dijalani dalam hidup membuat mereka mampu untuk menganalisis retorika. Yang ketiga, ruang lingkup dan kemungkinan. Keempat, pengujian terlalu luas sehingga agak sulit untuk dilakukan pengujian. Keempat, kegunaan kurang berguna karena bias konservatif. Keenam, konsistensi logis dinilai gagal untuk konsisten dengan beberapa klaim yang dibuat oleh Fisher. Ketujuh, heurisme tetap memberikan kontribusi yang sangat besar dalam kajian mengenai komunikasi. Sebelumnya terima kasih. Kalau ada pertanyaan bisa di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.